Semua dimulai dari sini. Kotak putih berisi mesin pencari yang mengurutkan, mengelompokkan, kemudian menemukan secara tepat. Salah satu marketplace populer, Bukalapak, mengumumkan penutupan penjualan produk fisik pada Selasa 7 Januari 2025 karena fokus pada produk virtual seperti pulsa prabayar, token listrik, paket data, BPJS, sampai PPN. Bukalapak menyadari penutupan layanan penjualan produk fisik tersebut bakal berdampak pada usaha para pelapak alias sebutan untuk pedagang. Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen untuk membuat proses transisi ini berjalan sebaik mungkin. Ada cerita apa ya di balik Bukalapak yang akhirnya tutup lapak ini? Bukalapak adalah platform e-commerce yang didirikan tahun 2010 oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Muhammad Fajrin Rashid. Tujuan awal pendirian Bukalapak adalah untuk memfasilitasi para pelaku usaha kecil dan menengah dalam memasarkan produk mereka secara online. Awalnya Bukalapak dikenal di kalangan komunitas penggemar sepeda yang saat itu sedang populer dengan tren sepeda lipat dan fixed gear. Platform ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menjual berbagai jenis sepeda dan aksesorisnya. Seiring waktu, Bukalapak memperluas kategori produk dan mencatat rata-rata transaksi harian sebesar 500 juta rupiah pada tahun 2013 dengan lebih dari 80.000 penjual atau pelapak yang bergabung. Hasil studi Nielsen pada 2022 mencatat Bukalapak memimpin penetrasi digital di kalangan warung di Indonesia dengan persentase mencapai 56%. Hingga Mei 2023, Bukalapak melayani sedikitnya 130 juta pengguna dan 16,8 juta mitra UMKM, serta memproses rata-rata lebih dari 2 juta transaksi harian. Pada Januari 2020 terjadi perubahan kepemimpinan di Bukalapak. Pendiri Bukalapak, Ahmad Zaki, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan CEO terhitung efektif 6 Januari 2020. Menyusul Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Fajrin Rashid juga mengundurkan diri. Kepergian para pendiri Bukalapak diiringi dengan perubahan strategi perusahaan. 27 Juli 2021, Bukalapak resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode BUKA. IPO Bukalapak sebesar $1,5 miliar AS adalah yang terbesar sepanjang sejarah pasar modal Indonesia, sekaligus pencatatan perdana saham pertama oleh unicorn teknologi di Bursa Efek di Asia Tenggara. Namun 4 bulan berselang, Rahmat Kaimuddin mengundurkan diri dari jabatan CEO Bukalapak demi mengejar karirnya di pemerintahan. Willy Halim yang saat itu menjabat Chief Operating Officer mengambil alih posisi CEO. Sepanjang 2022, Bukalapak membukukan laba bersih 1,9 triliun rupiah. Meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,6 triliun rupiah. Jumlah pelapak 16 juta naik dari 11 juta di tahun sebelumnya. Nah, di akhir 2024, Bukalapak mengumumkan rencana PHK karyawan pada 2025. Hal itu dilakukan seiring kerugian selama beberapa tahun terakhir, serta rencana penutupan sejumlah lini bisnis perusahaan. Merespon kondisi ini, CEO Bukalapak, Willy Halim, mengatakan perusahaannya akan mengubah pendekatan operasional dan segmen bisnis yang terfokus usai mengalami kerugian beruntun. Bukalapak akan berfokus pada bisnis inti yang meliputi mitra Bukalapak, gaming, investment, dan sejumlah layanan di retail. Keputusan ini merupakan bagian dari transformasi perusahaan untuk fokus pada produk virtual seperti pulsa prabayar, paket data, token listrik, dan voucher digital emas. Penghentian layanan produk fisik akan dilakukan secara bertahap hingga Februari 2025. Selain itu, Bukalapak akan berfokus pada pertumbuhan perusahaan dan entitas anak untuk memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan, terutama pemegang saham. Nah, dengan perubahan strategi ini, Bukalapak berharap dapat memperkuat posisinya dalam ekosistem produk virtual dan memberikan layanan terbaik kepada pengguna industri digital. Langkah ini juga diklaim perusahaan mencerminkan adaptasi Bukalapak terhadap dinamika pasar dan kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.